Nah, di negara kita tercinta, kuartal pertama tahun 2020 masih krisis karena pertumbuhan ekonomi turun, tapi masih di atas 0%, yaitu tepatnya 2%. Assalamualaikum sahabat yang berbahagia dan sukses selalu. Kali ini saya akan berbicara tentang apa itu krisis, resesi, dan depresi. Akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar tentang tiga kata ini. Karena memang dampak pandemi di tahun 2020 ini luar biasa melanda ke seluruh berbagai negara di dunia, sehingga ketika sudah masuk di pertengahan tahun 2020 ini sudah banyak negara yang mengalami krisis atau bahkan resesi atau terancam depresi. Nah, apa sih itu krisis, resesi, dan depresi? Nah, krisis adalah ketika dalam sebuah negara terjadi kontraksi ekonomi. Ada penurunan pertumbuhan ekonomi yang sifatnya jangka pendek. Bisa terjadi dalam satu kuartal, belum terjadi sampai pertumbuhannya minus, tapi masih di atas 0, tapi sudah menurun dari pertumbuhan rata-rata tahun sebelumnya. Sehingga krisis bisa disebut adalah sebuah penurunan pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan penurunannya daya beli, naiknya pengangguran dalam waktu jangka pendek. Ini disebut dengan krisis. Nah, sementara resesi adalah waktunya lebih panjang. Resesi terjadi ketika dalam sebuah negara terjadi pertumbuhan defisit atau minus dalam 2 kuartal. Nah, di negara kita tercinta, kuartal pertama tahun 2020 masih krisis karena pertumbuhan ekonomi turun, tapi masih di atas 0%. Yaitu tepatnya 2%. Dan kita dengar baru-baru ini pemerintah mengumumkan pertumbuhan di negara kita sudah di bawah 0 atau minus, bahkan sampai 5,3% minusnya. Nah, artinya ketika satu kuartal ke depan ini penentuan ya, terjadi minus lagi, kita sama-sama berjuang, seluruh anak bangsa terus bergerak, berjuang. Pemerintah juga saya yakin sekuat tenaga berupaya agar di kuartal ketiga ini, Juli, Agustus, September, gimana caranya agar tidak di bawah 0 lagi atau tidak minus lagi. Karena kalau itu terjadi di bawah 0 atau minus, maka negara kita akan terancam resesi. Nah, tentu ini artinya ketika resesi terjadi, kondisi ekonomi semakin sulit, pelaku usaha semakin sulit, masyarakat semakin sulit. Ini resesi, jangkanya lebih panjang dari krisis dan pertumbuhannya minus. Kemudian depresi. Nah, ini depresi hal yang paling berat. Dan di beberapa negara sudah dari semester pertama atau kuartal pertama sudah minus, kuartal kedua sudah minus, sehingga sudah disebut resesi. Dan ketika nanti kuartal ketiga minus lagi, maka terancam depresi. Ini cukup berat, sehingga depresi bisa diartikan jangkanya lebih panjang lagi, minusnya lebih dalam lagi, dan pertumbuhan ekonominya semakin berat karena terus minus, lapangan kerja semakin berat sehingga banyaknya pengangguran, dan daya beli semakin menurun, sehingga benar-benar di posisi yang tidak diharapkan oleh semua negara. Itu kira-kira sahabat gambaran tentang apa itu krisis, resesi, dan depresi. Nah, bagaimana kita nyikapi ketika sekarang sudah ada tanda-tanda ini di negara tercinta kita, Indonesia, kuartal kedua sudah defisit. Artinya ketika kuartal ketiga nanti juga defisit, minus, maka resesi.
Maka dengan berbagai macam kelebihan yang dimiliki oleh negara kita, di kesempatan lain saya sudah sampaikan, kita cermati ini baik-baik, jangan pernah berhenti, terus bergerak, terus berjuang, kuatkan mental perjuangan. Ini tidak mudah, tapi buat yang terus berpikir kreatif, inovasi, dan berjuang, bergerak terus mencari solusi, yakinlah Anda masih bisa bertahan, saya masih bisa bertahan. Mari kita bersama-sama berjuang, bahkan bisa mengambil kesempatan ketika nanti recovery. Terima kasih. Wassalam. Semangat pagi.